Sebentar ya. Ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail ala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima wal khatib lima sabab nasiril hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Anwa'ud dilalatil wad'iyyati. Macam-macam dilalah wad'iyyah. Dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fahuwa iltizamun in bi'aqlin iltuzim. Sekarang kita akan membahas tentang anwa'ud dilalah al-lafziyah. Macam-macam daripada dilalah lafziyah. Atau dilalah wad'iyyah. Tapi sebelumnya kita akan memberikan muqaddimah dulu. Prolog. Jadi dulu para ulama mantik itu mengkategorikan dilalah itu ada dua. Yang pertama ada dilalah yang dalnya atau petunjuknya itu menggunakan lafaz. Disebut dengan dilalah lafziyah. Ada dalnya itu tidak menggunakan lafaz. Disebut dengan dilalah ghairal lafziyah. Dilalah yang bukan lafaz. Kemudian sebelum kita membagi ini, kita setidaknya tahu dulu apa yang dimaksud dengan dilalah. Apa yang dimaksud dengan dilalah itu? Ya. Dilalah itu sebagaimana yang kita ketahui adalah mudahnya dulu. Saya akan menyebutkan mudahnya. Itu adalah nisbatun baina ad-dal wal madlul. Hubungan antara dal dan madlul. Itu namanya dilalah. Jadi ikatan antara dal dan madlul itu adalah dilalah. Cuman para ulama kadang mengatakan ida utliqal lafdhu fuhima minhul makna, itu namanya dilalah. Gitu. Jadi yang dimaksud dengan dilalah adalah qaunus syai', keadaan sesuatu, ida utliqal lafdhu, apabila lafaz itu digunakan, fuhima minhu al makna, difahami darinya sebuah makna. Kalau itu lafaz. Tuh. Kalau bukan lafaz berarti qaunus syai' idza utliqa syai', bila mana sesuatu itu diucapkan atau digunakan, fuhima minhul makna, maka difahami darinya sebuah makna. Itu. Maka kita katakan tadi bahwasanya yang dimaksud dengan dilalah tadi adalah hubungan antara dal, antara petunjuk, dan madlul. Madlul itu yang ditunjuk. Nah, dalam hal ini, kawan-kawan, kita menemukan dilalah itu dalnya atau petunjuknya, ada yang menggunakan lafaz tadi kata saya, kemudian ada yang tidak menggunakan lafaz. Disebut dengan dilalah lafziyah dan ghairul lafziyah. Kemudian para ulama mantik itu membedakan apa penyebab gitu
penyebab dal menunjukkan kepada madlul. Kenapa? Apa penyebabnya insan itu menunjukkan kepada makna hayawan natik? Atau apa penyebabnya lampu merah itu menunjukkan untuk berhenti? Untuk berhenti, tidak berjalan, tidak dilanjutkan. Kira-kira apa? Jadi seperti itu. Kemudian apa penyebabnya wajah memerah itu menunjukkan bahwasanya seseorang tersebut sedang malu atau marah. Kalau wajah pucat itu menunjukkan kalau seseorang sedang sakit. Itu penyebabnya apa? Nah, ini yang butuh. Jadi semua gitu hubungan antara petunjuk dan yang ditunjuk itu berarti hubungan antara dal dan maknanya dan madlulnya di dunia ini semuanya, berarti di dunia ini pokoknya itu ada penyebabnya itu tiga. Ada penyebabnya tiga. Apa sebab yang pertama? Kenapa gitu wajah memerah itu menunjukkan kepada malu atau marah tadi? Penyebabnya apa? Ulama mantik mengkategorikan itu tiga. Di dunia ini apa saja kamu menemukan petunjuk, kemudian makna dari petunjuknya begini dan begini. Itu dikategorikan cuma tiga saja ulama mantik. Yang pertama disebabkan oleh tabiatus syai. Itu. Tabiatus syai. Tabiat sesuatu, kebiasaan. Apa tabiat itu? Ma yatakarraru fil waqi', sesuatu yang berulang-ulang terjadi, itu namanya tabiat. Jadi ma yatakarraru wuqu'uhu, sesuatu yang berulang-ulang terjadi, itu namanya tabiat. Kebiasaan gitu ya. Nah, kalau berulang-ulang terjadi itu minimal berulang itu berapa kali? 2 kali. Baru kita bisa disebut berulang. Sekali terjadi, 2 kali terjadi, ya sudah, itu berarti tabiat. Karena berulang. Jadi ma yatakarraru wuqu'uhu, sesuatu yang berulang-ulang terjadi. Atau ma yatakarraru fil waqi', yang berulang-ulang terjadi di kenyataan. Sudah. Kemudian setelah itu berarti sekarang sebuah petunjuk ini menunjukkan makna tertentu itu diakibatkan atau disebabkan oleh itu terjadinya tersebut berulang-ulang. Itu sehingga ditandai, oh kalau petunjuknya ini berarti maknanya ini. Contoh tadi yang kita katakan itu wajah pucat itu menunjukkan kalau orang sedang sakit. Nah, wajah pucat itu berarti petunjuk. Kemudian sedang sakit itu berarti madlul. Jadi wajah pucat itu dal, kemudian madlulnya adalah sakit. Nah, itu disebut dengan dilalah bisa babit tabi'i atau nanti dilalah at-tabi'iyah. Dilalah tabi'iyah. Jadi kalau ada petunjuk kemudian menunjukkan hal tertentu yang disebabkan oleh tabiat sesuatu atau disebabkan oleh berulang-ulangnya sesuatu, maka namanya adalah dilalah tabi'iyah. Sudah satu itu. Kemudian yang kedua, apa penyebab kedua? Penyebab kedua adalah akal. Yang dimaksud dengan akal ini adalah kaidah akliyah. Kaidah akliyah. Bukan akal maknanya otak, bukan. Bukan akal maknanya pikiran, bukan. Tapi kaidah-kaidah akliyah. Gitu. Kita beri contoh umpamanya. Tulisan menunjukkan bahwasanya ada yang menulis. Gitu. Atau ciptaan menunjukkan bahwasanya ada yang mencipta. Jadi ciptaan itu sebagai dal, kemudian penciptanya itu madlul. Tulisan itu dal, kemudian adanya penulis, adanya yang menulis itu namanya madlul. Jadi seperti itu. Apa yang menunjukkan ini? Yaitu kaidah akliyah.
Apa kaidah akliyah itu? Kaidah akliyah adalah itu kaidah itu atau aturan yang tidak bisa diingkari oleh akal. Namanya itu kaidah akliyah. Aturan yang tidak bisa diingkari oleh akal itu namanya kaidah akliyah. Kamu tidak bisa mengingkari itu bahwasanya asar itu harus ada muasirnya. Tidak bisa kamu mengingkari itu. Dimanapun ada asar, dimanapun ada jejak, pasti ada yang memberikan jejak. Dan kamu tidak mungkin mengingkari. Mengingkari dalam artian enggak ada jejak, tapi yang memberikan jejak tidak ada. Enggak, tidak bisa itu. Pasti ada. Akal kita tidak mengingkari. Itu namanya apa? Kaidah akliyah. Nah, tadi berarti jejak itu adalah dal, kemudian adanya pencipta itu adalah madlul. Begitu ya. Adanya yang menciptakan atau adanya yang memberikan jejak itu madlulnya. Kemudian setelah itu, nah ini dinamai dengan dilalah bisababil akl. Dilalah bisababil akli. Atau nanti disebut dengan dilalah akliyah. Sudah dua. Yang pertama tadi dilalah tabi'iyah, yang kedua adalah dilalah akliyah. Sudah dua itu. Kemudian setelah itu ada penyebab. Tapi apa? Penyebabnya adalah kesepakatan bersama atau gitu. Disebut dengan wadha'. Penyebabnya adalah wad'un. Wad'un. Apa wad'un itu? Wad'un itu maknanya adalah ja'lus syai' fi muqabalati syai'in akhar. Ja'lus syai' menjadikan sesuatu fi muqabalati di hadapan syai'in akhar sesuatu yang lain. Itu namanya adalah wadha'. Itu. Kenapa kok kita maknai sebagai kesepakatan? Ya, itu karena diketahui oleh masing-masing gitu. Nah, harus diketahui oleh masing-masing dan sepakat bahwasanya petunjuk yang semacam ini maknanya adalah seperti ini. Ya kita berikan contoh. Gitu. Contohnya apa? Bahasa yang kita gunakan ya tidak. Kalau spidol berarti dalnya spidol. Apa spidol itu? Berarti benda tertentu yang dibuat untuk menulis. Kan gitu. Semuanya sudah manusia seperti siapa manusia. Manusia ya, semua bahasa itu bentuknya wadha'. Semua bahasa itu wadha'. Jadi kalau ada bahasa menunjukkan kepada makna tertentu itu sebabnya adalah wadha'. Ya. Kemudian apa lagi? Rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas. Gitu. Itu sebabnya adalah wadha' juga karena kita sepakat kalau lampu merah itu menunjukkan itu dilarang meneruskan perjalanan, berarti harus berhenti gitu. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Dilalah wad'iyah. Nah, namanya dilalah wad'iyah. Itu dilalah yang disebabkan oleh adanya wadha', oleh adanya kesepakatan orang-orang. Itu. Jadi orang-orang meletakkan hal tertentu untuk makna tertentu. Tentu antara satu kaum dengan kaum yang lain kesepakatannya berbeda. Gitu. Kamu tidak bisa dong pergi ke Amerika, kemudian mau beli nasi goreng bilangnya, gitu, saya ingin nasi goreng, pakai bahasa Indonesia. Tidak bisa itu. Kenapa? Karena gitu, saya ingin beli nasi goreng itu, makna saya ingin beli nasi goreng itu, dalnya atau petunjuknya bukan itu. Tapi pakainya bahasa Inggris.
sama yang orang Jawa, orang Madura, orang Aceh, orang Sumatera, apa segala macam, itu tidak bisa karena wadoknya berbeda. Maka gitu, dilalah wad'iyah ini itu harus dipelajari gitu. Dilalah wad'iyah ini harus dipelajari. Kalau dilalah akliyah tidak perlu dipelajari, maka semuanya bisa menentukan gitu. Tidak perlu diajari, anak kecil tidak perlu diajari kalau sesuatu terwujud itu ada yang mewujudkan. Itu tidak perlu diajari. Itu mungkin diakidkan saja, mungkin di apa diingatkan saja gitu. Kalau alam ini ada yang menciptakan dan seterusnya, dan tidak perlu diajari. Tabi'iyah itu tidak perlu diajari juga gitu. Di mana-mana kalau ada orang wajahnya merah, kalau nggak marah berarti dia itu malu, nggak perlu diajari gitu kan ya. Atau kalau wajahnya putih pucat, pucat itu ya tentu sakit dia, tidak perlu diajari, nggak perlu dikasih tahu oh dia lagi sakit, nggak perlu, nggak ada pelajarannya itu karena tabiat. Nah, yang perlu kita garis bawahi kawan-kawan, perbedaan antara tabiat dengan akal atau antara dilalah tabi'iyah dan dilalah akliyah. Kalau dilalah tabi'iyah itu yumkinut takhalluf, mungkin at-takhallufu, bisa jadi berubah gitu ya, bisa jadi berubah atau bisa jadi berseberangan gitu. Bisa jadi orang pucat itu tidak sakit. Kok pucat? Kenapa? Bukan orang takut sama, ya karena pucat itu bisa jadi dia sakit atau takut. Enggak, bisa jadi orang pucat itu tidak takut dan tidak sakit. Terus apa? Sedang cosplay apa pocong atau dia sedang cosplay main apa film horor, bisa jadi kan? Jadi bisa gitu. Jadi makna dan dalnya itu bisa jadi berubah. Tidak dengan akal gitu. Kalau akal, kalau dilala akliyah itu la yumkinut takhallufu. Tidak mungkin dia itu berseberangan. Nggak mungkin itu berseberangan. Jadi tidak ada kemudian jadi tidak ada ceritanya kalau ada asar tidak menunjukkan kepada muasir. Ada petunjuk ada bekas tapi tidak menunjukkan kepada yang memberikan bekas, nggak ada sama tabi'ah. Nah, maka kita kesimpulannya berarti sekarang dilalah antara dal dan madlul atau petunjuk penyebab bahwasanya petunjuk semacam ini menunjukkan kepada madlul semacam ini, petunjuk semacam ini menunjukkan kepada makna semacam ini, begitu seterusnya. Itu penyebabnya ada 3. Yang pertama adalah dilalah tabi'iyah, yang kedua adalah dilalah akliyah, yang ketiga adalah dilalah wad'iyah. Kemudian setelah itu ketiga-tiganya ini dilalah tabi'iyah, dilalah akliyah, dan dilalah wad'iyah, bisa jadi dalnya, bisa jadi petunjuknya berbentuk lafaz, maka disebut lafziyah. Bisa jadi petunjuknya tidak berbentuk lafaz, maka ghairul lafziyah. Berarti semuanya ada berapa? Semuanya ada 6. Saya akan sebutkan satu persatu dengan memberikan contohnya. Yang pertama, dari tabi'iyah dulu. Dilalah lafziyah tabi'iyah. Berarti dalnya menggunakan lafaz. Dilalah lafziyah tabi'iyah. Saya berikan contoh. Dalnya apa? Dalnya contohnya lafaz uhu gitu. Itu kan lafaz kan? Karena muncul ya. Karena ada lafaznya, ada hurufnya, kemudian tersusun, kemudian muncul dari perkataan. Itu lafaz. Nah, menunjukkan kepada apa uhu itu? Menunjukkan kepada batu. Dan nggak ada yang menyepakati kalau uhu itu batu, nggak ada. Orang langsung paham gitu. Karena tabiatnya seperti itu.
Orang kalau lagi batuk, dia pasti gitu. Itu namanya apa? Dilalah lafziyah tabi'iyah. Jadi ada lafadznya, petunjuknya lafadz apa? Atau kalau di bahasa Arab nanti dalla ala kuhah. Kuhah itu batuk. Atau dalla ala waja'is sadri. Gitu. Kalimat gitu. Itu menunjukkan kalau dia sakit, dadanya sedang sakit. Bukan sakit hati. Kalau sakit hati kalian nangis. Gitu. Gak sekedar bilang saja ya. Kalau sakit hati kan gitu. Jadi seperti itu. Tadi berarti apa namanya? Dilalah lafziyah dilalah lafziyah tabi'iyah. Udah. Gitu. Kemudian yang kedua, yang dilalah tabi'iyah ghairal lafziyah. Dilalah tabi'iyah ghairal lafziyah. Dilalah tabi'iyah tapi yang bukan lafaz. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tadi yang saya contohkan di awal gitu. Wajah memerah menunjukkan dia itu malu. Nah, dalnya berarti apa? Wajah merah, dan wajah merah itu bukan lafaz. Wajah merah bukan lafaz. Apa madlulnya? Madlulnya adalah rasa malu. Gitu. Atau wajah pucat menunjukkan kepada dia itu sedang sakit atau sedang takut. Nah, di bahasa Arabnya nanti akan mengatakan ihmirarul wajhi, itu wajah merah, dalla ala al-khajal, dalla ala al-haya atau ala al-khajal, menunjukkan kalau dia sedang malu. Atau isfirarul wajhi, pucatnya muka, dalla ala al-marad, dalla ala al-marid, dalla ala al-marid atau dalla ala al-wajal. Dia wajal itu khawatir, itu wajilat qulubuhum, itu maksudnya khawatir, takut. Dalla ala al-wajal, menunjukkan kepada takut, wa dalla ala al-marid, dan menunjukkan kalau dia itu sedang sakit. Nah, berarti dilalah tabi'iyah lafziyah sudah selesai, dilalah tabi'iyah ghairal lafziyah sudah selesai. Kemudian berikutnya adalah dilalah aqliyah. Dilalah aqliyah sama, ada yang lafziyah, dilalah aqliyah yang lafziyah. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gitu. Orang berbicara di belakang tembok, Al-muhim tidak kalian lihat. Yang penting kalian tidak melihat orang yang berbicara tersebut. Itu. Orang berbicara di balik tembok menunjukkan bahwasanya dia hidup. Itu. Jadi orang berbicara di belakang tembok, di balik tembok, itu menunjukkan kalau dia itu sedang hidup. Dia itu hidup, gak mati maksudnya. Nah gitu. Jadi al-mutakallim wara al-jidar dalla ala hayatahu, dalla ala hayatihi, menunjukkan kepada bahwasanya dia hidup. Gitu ya. Terus mana lafadznya? Lafadz kalam kan lafadz. Ya enggak? Kalam itu kan lafadz. Berarti orang yang berbicara, ya berarti lafadz dong berarti. Nah, pembicaraannya itu kan lafadz. Itu menunjukkan bahwasanya dia itu sedang hidup, nggak mati orangnya. Menunjukkan bahwasanya dia hidup. Nah, itu namanya berarti apa? Dilalah lafziyah yang akliyah. Dari mana akalnya? Ya, karena akal kita mengatakan bahwasanya al-mutakallim lahul iradah. Orang berbicara itu punya keinginan. Kalau nggak punya keinginan, nggak mungkin bicara. Gitu. Lahul iradah. Kemudian al-iradah tawaqqafat 'alal hayah. Kemudian keinginan itu orang bisa disebut punya keinginan kalau dia masih hidup.
Jadi nggak ada orang mati punya keinginan, nggak ada. Itu. Nah, makanya berarti pembicaraannya itu tawaqqafat 'alal iradah wal iradah tawaqqafat 'ala al-hayah fadallat takallum, maka takallumnya itu menunjukkan kepada al-hayah, hayatul mutakallim, dalla ala hayatil mutakallim. Nah, itu lafaz berarti aqliyah lafziyah. Yang dilala aqliyah yang lafziyah. Sekarang dilala aqliyah yang ghairal lafziyah. Ya, ini mudah sekali ini. Alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan. Alam semesta ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, alam semesta ini namanya dal, dan bukan lafaz alam semesta itu. Kemudian Allah adalah madlulnya. Adanya Allah, wujudullah adalah madlul. Itu al-alam adalah dal. Berarti al-alam dalla ala wujudillah. Alam itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Itu ya. Maka ini namanya apa? Dilalah aqliyah ghairal lafziyah. Mana sisi akalnya? Kaidah akalnya mana? Oh iya, karena kita di akal mengatakan al-asar la budda min muassirin. Setiap yang tercipta harus ada muassirnya. Gitu kan ya? Harus ada yang menciptakan. Alas. Saya itu. Kemudian karena mustahil alam tercipta dengan sendirinya, mustahil. Baik. Kemudian setelah itu dilalah wad'iyah ghairal lafziyah. Dilalah wad'iyah ghairal lafziyah. Ini sudah yang kelima. Apa dilalah lafziyah ghairal lafziyah itu? Dilalah wad'iyah ghairal lafziyah. Contohnya itu sedunia sepakat tentang apa contohnya? Al-murur, murur itu ini bahasa Arabnya. Al-murur dalla 'alal waqfi. Murur itu lampu merah. Lampu kalau merah itu menunjukkan kepada berhenti. Jadi jangan diteruskan jalannya. Oh, apakah lampu merah itu lafaz? Bukan. Bukan lafaz. Itu. Menunjukkan kepada apa lampu merah? Waqaf, berhenti. Ya gitu. Dan itu wad'un. Jadi secara akal bisa jadi itu lampu hitam yang menunjukkan kepada berhenti, bukan lampu merah. Kan gitu kan? Secara akal. Makanya itu secara kesepakatan, penyebabnya kesepakatan. Apakah kebiasaan? Enggak, bisa jadi kebiasaan kita bukan yang itu. Malah kebiasaan orang-orang di Indonesia kalau lampu merah dia tetap jalan gitu. Terabas. Tobiatnya gitu, kebiasaannya. Jadi seperti itu. Itu namanya dilalah lafziyah, dilalah wad'iyah ghairal lafziyah. Iya. Bukan lafaz. Tinggal satu berarti kan ya. Apa itu? Dilalah wad'iyah lafziyah. Nah, ini bahasa, semua bahasa. Manusia menunjukkan ya kita dan seterusnya. Manusia menunjukkan hewan yang bisa berbicara. Dah. Gitu. Nasi goreng, kalimat nasi goreng berarti menunjukkan nasi digoreng gitu. Spidol, kalimat spidol menunjukkan ya banyak sekali, semua bahasa pokoknya. Itu semuanya berarti apa? Dilalah lafziyah wad'iyah. Nah, itulah itu pembagiannya, berarti semuanya secara rinci itu ada 6. Yang pertama dilalah tabi'iyah ghairal lafziyah, dilalah tabi'iyah lafziyah, dilalah aqliyah ghairal lafziyah, dilalah aqliyah lafziyah, dilalah wad'iyah ghairal lafziyah, dilalah wad'iyah lafziyah. Semuanya 6. Dah. Setelah itu para ulama mantik kemudian berpikir, mana yang ingin dibahas ini? Dipilih. Kalau membahas dilalah yang akliyah tidak bisa. Kenapa alasannya? Kalau dilalah akliyah tidak bisa? Ya, karena tidak semua orang mampu untuk mencerna akal orang lain. Tidak semua orang itu mampu mencerna akal orang lain. Sehingga
tidak perlu menggunakan akliyah. Kemudian kenapa tidak dilalah tabi'iyah yang dipilih? Ya, karena satu orang dengan yang lain, antara satu sama lain, itu tabiatnya berbeda-beda. Ya, karena ikhtilafut tabai', maka ulama mantiq nggak membahas yang tabi'iyah. Karena yang akliyah tadi sama, kita mengatakan ikhtilaful ukul, perbedaan akal dan seterusnya, itu sehingga tidak dibahas di akal. Nah, yang bisa dipelajari itu kan berarti cuma wad'iyah. Maka dipilihlah yang wad'iyah karena bisa dipelajari dan bisa disepakati dan seterusnya. Kemudian, kenapa menggunakan yang lafziyah? Kemudian dipilih yang lafziyah, yang ghairul lafziyah tidak dipilih. Karena sulit. Gitu. Coba, mudah tidak kalian? Sulit atau mudah saat kalian berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat? Itu sulit sekali. Umpamanya gimana kalau menggunakan warna saja itu. Kalau merah maknanya adalah saya. Kalau putih maknanya adalah kamu. Kalau hitam maknanya adalah makan. Kan repot kamu menunjukkan saya dan kamu makan. Dannya apa berarti dannya? Warnanya apa warna dan? Hijau. Repot itu. Repot sekali. Tidak mudah itu. Nah, maka yang dipilih adalah lafaz karena orang sulit menggunakan isyarat untuk berbicara. Itu sulit, ya. Bukan tidak bisa ya, tapi sulit. Tapi saat orang itu menggunakan lafaz untuk berbicara, wah, itu bisa 3 jam, bisa 2 jam, bisa bahkan sampai 10 jam. Gitu. Kalau teleponan sama kekasihnya kan sampai sehari semalam bisanya. Seandainya mereka menggunakan isyarat, wah capek itu. Nggak mungkin teleponan. Nah, Lupa makan. oh ya betul, lupa makan. Karena berkahnya lafaz itulah, itu, maka ada suhulatut ta'amul wat ta'aruf bainan nas. Ada kemudahan untuk muamalah, untuk bergaul dan untuk mengenal satu sama lain antara orang-orang, antara manusia. Nah, itu yang dipilih. Maka ulama mantik memilih apa? Memilih dilalah wad'iyah lafziyah untuk dibahas. Kenapa alasannya? Karena dilalah lafziyah wad'iyah ini itu memberikan suhulatut ta'amul wat ta'aruf bainana. Mudah untuk interaksi, mudah kita menggunakan lafaz itu untuk berinteraksi dan seterusnya itu mudah. Maka itulah yang dipilih. Maka kemudian pembahasan di sini beliau mengatakan ad-dilalah al-wad'iyah. Nah, itu ya paham sudah ya. Kenapa di sini mengatakan ad-dilalah al-wad'iyah? Karena ini yang mudah untuk dicerna oleh manusia daripada dilalah tabi'iyah atau dilalah yang akliyah. Kemudian dilalah wad'iyah di sini yang mana? Yang lafziyah atau yang ghairul lafziyah? Yang lafziyah. Dari mana kita tahu kalau dilalah wad'iyah di sini lafziyah? Karena setelah itu musannif mengatakan di bait dalalatul lafzi. Itu ya. Mengatakan dalalatul lafzi. Oh, berarti kita tahu. Berarti yang dimaksud dengan dilalatul wad'iyah berarti yang lafziyah. Mana petunjuknya? Al-lafzih yang ada di bait pertama. Pertanyaan kedua. Sekarang dilalatul lafzih. Kan lafziyah tadi banyak. Ada lafziyah yang wad'iyah, ada lafziyah yang tabi'iyah, ada lafziyah yang akliyah. Itu. Apa yang dipilih di dalalatul lafzi di sini? Berarti yang wad'iyah. Mana petunjuknya dalalatul lafzi? Kalau di sini adalah wad'iyah di judul. Di judul. Nah, oh berarti satu sama lain saling memberikan petunjuk. Itu kan ya? Satu sama lain saling memberikan petunjuk. Itu di balaghah namanya ihtibak. Di balaghah pembahasan badi namanya ihtibak. Nanti kalian lihat di depan hurinya. Itu ya. Namanya ihtibak. Jadi menyebutkan
jadi membuang sesuatu itu di satu tempat dengan cara menyebutkan nazirnya atau yang sebanding dengannya. Ya, kalau kamu lihat di Damanhuri nanti akan ada itu. Jadi hadfus syai' itu wadalla alaihi nadhiruhu. Kemudian menunjukkan adalah nadhirnya yang sebanding dengannya. Maka kata lafziyah dibuang di judul karena sudah ada petunjuknya di bait pertama. Kata wad'iyah di bait pertama dibuang karena sudah ada petunjuknya di judul. Itu namanya ihtibak. Kemudian beliau mengatakan anwa'ud dilalatil wad'iyyati, macam-macam dilalah wad'iyah. Kemudian beliau mengatakan dalalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dalalatal mutabaqah wa juz'ihi tadammunan wa ma lazim fahuwa iltizamun in bi'aqlin iltuzim. Sebelum saya masuk ke sini saya muqaddimahi tadi. Sudah selesai muqaddimah tentang judul itu. Sekarang muqaddimah tentang baitnya. Begini. Semua lafaz saat ada orang berbicara, tentu dong orang berbicara menggunakan lafaz. Gitu. Nah, lafaz yang dibicarakan oleh seorang mutakallim, maka apakah lafaz yang dibicarakan oleh mutakallim itu? Makna yang diinginkan dari lafaz tersebut secara keseluruhan atau sebagian atau bukan keseluruhan dan bukan sebagian, tapi di luar maknanya, tapi punya hubungan. Nah, ingat-ingat ini tadi, itu ya. Jadi makna, jadi lafadz kan punya makna, ya enggak? Lafadz punya makna. Nah, dan maknanya sesuatu itu bisa jadi sebagian yang diinginkan, bisa jadi seluruh maknanya bitamamihi secara keseluruhan, bisa jadi bukan dua-duanya. Tapi hal lain, tapi punya hubungan dengan makna tersebut. Ini seperti itu. Nah, saya berikan contoh sekarang. Umpama, apa yang kamu pahami dari perkataan saya ini? Saya membaca Al-Quran di rakaat pertama, sholat subuh. Apa yang kalian pahami dari kalimat Al-Quran? Apakah maknanya gitu ya? Apakah maknanya mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Enggak. Enggak. Oh, keren Habis sekali kalian semuanya. kalau satu rakaat 30 juz kan. Masya Allah sekali kalian nih. Itu. Maka kita memahami dari saya membaca Al-Quran saat sholat subuh di rakaat pertama. Berarti apa berarti? Sebagian Al-Quran. Paham ini ya? Oh, berarti bukan keseluruhan. Beda lagi saat kalian bilang apa? Saya membeli Al-Quran di toko buku. Apa kamu cuma beli dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah? Enggak. Enggak, kamu beli semuanya. Oh, berarti ini semua. Jadi yang difahami dari kalimat Al-Quran itu berarti semuanya. Paham ini sudah? Jadi itu. Nah, beda lagi saat kalian mengatakan begini. Saya melihat Al-Quran berjalan. Apa surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas punya kaki kemudian berjalan? Enggak. Gitu. Nah, terus surat yang mana yang punya kaki dan berjalan? Enggak ada. Nah, terus apa yang kamu inginkan dari Al-Quran? Bukan surat An-Nas sampai Al-Fatihah atau bukan sebagian itu. Tapi yang saya inginkan adalah penghafal Al-Quran. Nah, kan gitu. Dan penghafal Al-Quran bukan Al-Quran. Penghafal Al-Quran bukan Al-Quran. Maknanya beda. Berarti keluar dong. Jadi penghafal Al-Quran itu kan maknanya keluar dari Al-Quran. Dari mana Al-Quran. Tapi dia punya hubungan dengan Al-Quran. Nah, itulah nanti yang akan dikatakan. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, saya membaca Al-Quran di rakaat pertama sholat subuh, itu dikenal dengan dilalah tadammun. Karena apa? Menunjukkan kepada sebagian. Lafaz menunjukkan kepada sebagian maknanya.
Kalau lafadz menunjukkan kepada keseluruhan maknanya, namanya mutabaqah. Namanya dilalah mutabaqah. Mutabaqah. Kalau lafadz menunjukkan kepada yang bukan maknanya, kepada makna lain, tapi makna lain punya hubungan, namanya iltizamiyah. Dilalah iltizamiyah. Mudah kan? Itu ya. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, udah itu. Tapi jangan lupa bahwasanya kok ada lafadz punya makna sebagian, lafadz punya makna keseluruhan, lafadz punya makna yang bukan maknanya. Apa maksudnya itu? Begini, lafadz sebelum digunakan oleh mutakallim itu kan punya makom, punya posisi. Ya, saya jelaskan dulu. Jadi lafadz itu punya dua makom. Makom yang pertama, makomul wad'i. Di posisi peletakannya. Maksudnya, ya, lafadz ini wudi'ah li ayyi ma'nan. Lafadz ini diletakkan untuk makna apa? Itu namanya makomul wad'i. Berarti lafadz di makom wadha', di makom peletakan lafadz terhadap makna. Itu makomul wadha'. Nah, yang di makomul wad'i ini semuanya wajib mutabaqah. Wajib mutabaqah. Wajib mutabaqah itu. Harus mutabaqah. Gak ada ulama meletak, umpamanya ada orang meletakkan lafadz terhadap makna tapi maknanya kurang, gak ada. Harus sempurna maknanya. Nah, itu fi maqamil wad'i. Maka di maqamil wad'i tidak ada ceritanya yang tadammun, tidak ada yang ceritanya iltizam, gak ada. Kemudian di maqam isti'mal. Ada maqamul isti'mal. Apa maqamul isti'mal? Lafadz itu kemudian digunakan dalam pembicaraan. Namanya maqamul isti'mal. Itu. Jadi lafadz digunakan dalam pembicaraan. Nah, di maqamul isti'mal. Nah, disinilah perubahan itu. Jadi ada nanti dilalahnya mutabaqah, berarti menggunakan lafadz sebagaimana persis di maqam wadha'. Maknanya, itu ya. Jadi menggunakan lafadz isti'malul kalimah, menggunakan lafadz makna yang diinginkan dari lafadz tersebut itu persis makna yang ada di wadha'. Sekarang maknanya insan apa? Hayawanun natik, ya kan? Kemudian kalian bilang ra'aitu insanan. Ini kan sudah diistimal. Itu sudah digunakan oleh mutakallim. Ra'aitu insanan. Apa maknanya berarti? Berarti ra'aitu hayawanan natikon. Berarti apa berarti? Berarti mutabaqah. Berarti sesuai antara yang ada di kalam, yang ada di istimal dengan yang ada di wadha'. Itu namanya mutabaqah. Oh, berarti mutabaqah itu kesesuaian antara makna itu yang diinginkan oleh mutakallim wadha'. Nah, makna yang ada di wadha' namanya maknal maudhu' lahu. Paham ya? Apa istilahnya? Makna yang ada di wadha' ada lafadz kemudian punya makna kan. Nah, makna kalau dia itu masih di maqam wadha' namanya al maudhu' lahu. Itu. Kalau makna itu sudah digunakan, lafadz sudah digunakan. Nah, di sini makna lafadz di sini disebut dengan maknal murad. Kalau dilihat dari sisi mutakallimnya. Kalau dilihat dari sisi mutakallimnya berarti maknal murad. Apa maknal murad? Makna aradahul mutakallim. Makna yang diinginkan oleh mutakallim. Namanya maknal murad. Ketika udah dipakai gitu ya. Ya, ketika dipakai.
Tapi dari sisi siapa tadi? Dari sisi mutakallim. Itu ya. Dari sisi yang berbicara. Kemudian dari sisi pendengarnya, itu disebut dengan maknal mafhum, maknal mafhum, makna yang difahami. Itu dilihat dari sisi sami'. Jadi di makom istiqmal ada dua makna. Kalau dilihat dari sisi yang membicarakan namanya maknal murad. Kalau dilihat dari sisi yang mendengarkan namanya maknal mafhum. Kalau dia itu di makomil wada' namanya maknal maudhu' lahu. Paham kalian sekarang? Gitu. Nah, berarti sekarang di mutabaqah, tadammuniyah, iltizamiyah itu sedang membandingkan apa? Membandingkan antara makna maudhu' lahu, antara makna di makom istiqmal apakah sama dengan makna yang ada di maudhu' lahu. Kalau sama persis, berarti namanya mutabaqah. Berarti maknal murad yutabiku maknal maudhu' lahu. Nah, sesuai dengan makna yuwafiq, sesuai dengan makna maudhu' lahu. Kalau tidak sesuai, tidak sesuainya ini masih masuk maknanya, berarti bagian. Atau dia keluar. Oh, kalau masih bagian berarti maknal murad yatadamman. Gitu. Yatadamman, terkandung. Gitu. Fil maudhu' lahu. Di dalam maudhu' lahu. Tuh, paham ya? Baik. Sekarang yang iltizam, dia kan tidak masuk, tidak bagian. Bukan makna maudhu' lahu aslan. Berarti sekarang iltizam apa iltizam? Berarti maknal murad kharijun anil maknal maudhu'. Ya, ingat itu. Maknal murad itu keluar dari makna maudhu'. Kemudian walazimun. Lazimun itu punya hubungan. Walazimun, punya hubungan. Maknanya lazim itu punya hubungan. Sesuatu yang tidak bisa dilepas. Ya, berarti berhubungan. Maknal murad kharijun anil maknal maudhu' lahu. Kemudian lazimun li al maknal maudhu' lahu. Lazimun lahu. Lazimun li maknal maudhu' lahu. Nah, sehingga ini disebut dengan apa? Dilalah iltizamiyah. Nah, sekarang kita baca redaksinya. Kalian kadang sudah paham kalian. Apa kata beliau? Dilalatul lafzi. Jadi dilalatul lafzi. Berarti al-lafdzud dal. Yang maksud dilalatul lafzi adalah al-lafdzu ad-dal. Yang diinginkan di sini. Dilalatul lafzi, hubungan antara lafaz dan makna. Jadi dilalatul lafzi, petunjuknya lafaz. Alama, ala maknan. Nah, ingat-ingat. Berarti ala makna apa di sini? Ala maknal murad. Ala maknal murad. Ma-nya di sini maknal murad. Wafaqahu. Wafaqah. Wafaqah mana fa'ilnya? Itu. Fa'ilnya ma. Oh. Oh enggak. Fa'ilnya adalah malis. Dalalatul lafzi. Alama ma di situ makna maudhu. Dalalatul lafzi. Lafat. Alama malis. Maaf. Ma-nya itu makna maudhu. Dalalatul lafzi alal maknal maudhu lahu. Wafaqah. Yang wafaqah itu adalah maknal murad. Fa'ilnya wafaqah adalah maknal murad. Wafaqah, yang sesuai.
makna murad, hu, hak domir kembali kepada ma. Berarti dalalatul lafzi alal maknal maudu' lahu. Wafaqah. Kemudian sesuai maknal murad, hu, terhadap maknal maudu' lahu. Berarti ada keserasian antara maknal murad dan maknal maudu' lahu. Maudhu. Yada'unaha dalalatal mutabaqah. Yada'unaha yusammunaha. Dinamai dengan apa? Yusammunaha, dilalahnya dinamai dengan apa? Dalalatal mutabaqah. Hak domir Mutabaqah. kembali kepada ya. Kenapa dinamai dengan mutabaqah? Ya, litatabuk bainal ma'nayaini. Karena ada keserasian antara dua makna, itu makna murad dan makna maudu' lahu. Kemudian wa juz'ihi, apa maksudnya wa juz'ihi? Wa dilalatul lafzi ala juz'ihi. Itu maknanya ya. Itu diatofkan kepada ma yang ada di ala. Ala ma diatofkan ke ma. Wa juz'ihi ay wa dalalatul lafzi ala juz'ihi. Berarti juz'il maknal maudu' lahu. Ya. Wa dalalatul lafzi, dan lafaz itu kalau menunjukkan kepada sebagian makna maudu' lahu, sebagian makna maudu' lahu, hak domir kembali kepada ma. Dan kita tahu ma-nya adalah makna maudu' lahu. Wa juz'ihi, dan sebagian makna maudu' lahu. Tadammunan ay yada'unaha dilalatan tadammuniyan. Tadammuniyatan. Yada'unaha, mereka menyebutnya, ulama mantik maksudnya. Ulama mantik menyebut tadammun itu adalah dilalah tadammuniyah. Udah, selesai itu. Yang terakhir, wama lazim. Wama lazim, apa maksudnya wama lazim? Wa dalalatul lafzi ala ma lazimahu. Begitu. Berarti di sana ada maf'ul yang terbuang, hak domir dibuang. Wa dalalatul lafzi, dan adapun dilalah lafzi alama terhadap maknal maudu, lazimah, melazimi apa maknal murad, hu, kepada maknal maudu. Jadi gitu ya. Wa dalalatul lafzi ala ma lazimahu. Berarti kalau lazim apa tadi berarti? Berarti dia maknan kharij, makna yang keluar dari maknal maudu' lahu, tetapi dia punya hubungan. Fahuwal tizamun, maka dinamai dengan iltizamnya enggak? Dinamai dengan dilala iltizamiyah. Maka itu adalah dilala iltizamiyah. Kemudian beliau mengatakan in biaklin iltuzim. Inil tuzima biaklin. Inil tuzima biaklin. Kalau ultuzima biaklin, kalau dia lazimnya menggunakan lazim akli. Oh, berarti gitu. Semua makna yang keluar dari makna maudu tidak bisa berhubungan dengan makna maudu. Ingat-ingat. Jadi semua makna yang di luar daripada makna maudu tidak punya hubungan dengan makna maudu. Gitu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi. Berarti makna itu bisa jadi dilalah iltizamiyah kalau memenuhi syarat. Apa syaratnya? Inil tazama biaklin. Kalau luzumnya luzum akli. Apa luzum akli itu? Nah, sebentar lagi kita akan bicarakan. Sebelum saya bicarakan masalah luzum akli ini, ada pertanyaan? Dari Ya, silahkan. Ustaz, mau tanya yang tadi apa? Dilalah akliyah. Tadi kan contohnya alam. Ya. Tapi kenapa dia kan katanya dilalah akliyah itu tidak bisa dibahas di mantik, tapi dia sering menjadi contoh di mantik. Atau apa maksudnya apa enggak dibahas di mantik? Yang contohnya alam tadi Ustaz, yang dilalah akliyah
yang ghairu Ya. lafdiyah, alam Ya. kan contohnya. Itu kan tadi Nah, tidak jadi pembahasan di mantik tapi sering jadi contoh. ya. Oh, sering jadi contoh. Ya, saya jawab. Begini. Yang tidak menjadi pembahasan mantik itu sebab dilalahnya. Sebab dilalahnya. Jadi alam menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang gitu. Menggunakan dilalah apa? Dilalah akliyah. Ini yang nggak dibahas sama mantik. Ini yang nggak dibahas oleh mantik. Jadi dilalahnya tidak dibahas oleh mantik. Gitu. Dilalahnya tidak dibahas oleh mantik. Dilalah akliyahnya nggak dibahas oleh mantik. Tapi apanya yang dibahas oleh mantik? Yang sering jadi contoh itu di mantik itu dia sebagai natijah. Karena untuk mengatakan alam hadis, kamu butuh dalil. Nah, itu yang dijadikan contoh nanti. Apa dalilnya? Makanya nanti pembahasannya di kias. Gitu. Contohnya kemarin di mana? Di nadhari, ya enggak? Yang dibahas di nadhari itu dilalah atau dalil. Dalil atau kias atau nadhari. Yang tidak dibahas itu adalah penyebab kenapa menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kenapa alam menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mantik tidak membahas dia bi'tibari dalalatan aqliyatan. Nah, itu enggak dibahas sama mantik. Tapi membahas dia sebagai kaunuhu natijatan likiyasin. Gitu ya. Dia sebagai natijah daripada kias. Al-alamu hadis wa kullu hadis yahtaju maaf. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Itu fal alam yahtaju fal alamu hadis itu baru dibahas. Apa lagi? Udah paham? Jadi tidak dibahasnya itu di sisi yang berbeda. Ada lagi? Walaupun yang tabi'iyah tadi juga di kias bisa dibahas, Ustaz. Bisa. Aman. Bisa. Berarti Sebagai contoh dia bisa. Gitu. Yang nggak dibahas oleh mantik itu hanya dari sisi dilalah, dari penyebab dilalahnya. Karena ulama mantik hanya menyepakati yang dilalah wad'iyah faqat, yang lafziyah. Berarti Terus gimana? Ada yang masih menjanggal? Oh, mengganjal. Udah, siap, aman. Jadi bedakan itibarnya, Kelas, ada lagi yang mau tanya? Lagi ya, Ustaz. Tuh. Ya, apa, gimana? Tunggu dulu Mas Jawari. Ya, gimana? Garis. Gas. Yang makna mafhum. Tadi yang kan makna apa? Makna mafhum itu seakan-akan nggak dipakai gitu. Kan yang jadi pembahasan cuma makna murad. Cuma hubungan antara makna murad dengan maudhu' lah kan. Bukan nggak dipakai. Karena yang kita inginkan dari seandainya kamu mengatakan tadi makna mafuhimas sami, makna al-mafhum yutabiku maknal apa tadi? Yutabiku maknal maudhu' lahu. Itu sama saja. Karena yang kita ingin bahas makna yang ada di maqam wadha' sama makna yang di maqam isti'mal. Cuman kan saat kita mengistimal kalimat ada mutakallimnya, ada sami'nya. Sehingga nanti contohnya gini Daris. Contohnya gini. Ra'aitu insanan, ini kan mutakallim. Kemudian gitu. Kemudian datang sami. Sami'nya mengatakan fahimtu min kalamika makna hayawanan natikon gitu. Itu kalau dirinci. Gitu ya. Kan bisa jadi padahal bisa jadi makna murad dengan makna mafhum itu beda kan Ustaz? Beda, betul. Gitu, betul. Bisa jadi beda. Tapi yang untuk menentukan makna muradnya atau tidak itu adalah pemahaman sami'nya. Itu ya. Jadi kamu nggak apa-apa menggunakan ya, tapi berarti kamu nggak apa-apa menggunakan makna mafhum habis muskilah. Nggak apa-apa kamu menggunakan makna mafhum, tabaqa makna maudhu gitu. Kemudian
kamu mau menggunakan makna al-muratabaqah terserah. Yang penting masih fi maqamil istimal. Berarti makna alladhi fi maqamil istimal yutabiqul makna alladhi fil maqamil wad'i. Wad'i. Ya, itu. Apa lagi? Iya, sami-sami. Ya, apa lagi? Mas Jawhari apa? Aman. Aman. Oke. Kemudian sekarang kita akan membahas in bi'aklin iltuzim. Saya muqaddimahi dulu syarat ini. Jadi begini. Kita harus tahu apa makna luzum dulu. Apa makna luzum? Ya kan tadi kita mau bicara iltizami ya. Loh, luzum sendiri itu apa? Ini kawan-kawan. Maknanya luzum itu maknanya luzum. Luzum itu maknanya adalah adamul infikak. Tidak terpisah. Maknanya luzumun itu adalah adamul infikak. Tidak terpisah. Itu ya. Maka dikatakan luzum. Yaitu adamul infikak. Udah ini? Oh, berarti sekarang kalau kita mau mengkonfirmasi di sesuatu itu ada luzum, adamul infikak, tidak terpisah loh. Orang mau mengatakan tidak terpisah itu berarti kan ada dua hal yang terhubung. Betul tidak? Tidak mungkin dong sendirian. Saya tidak terpisah. Tidak terpisah dengan apa? Nggak ada apa-apa. Nggak bisa. Pasti ada hal lain yang menghubungkan. Kan gitu. Nah, maka luzum ini mengharuskan adanya lazim dan mengharuskan adanya malzum. Lazim dan malzum. Berarti ada lazim dan malzum. Berarti sudah ada berapa istilah kita? 3 istilah. Luzum maknanya adalah adamul infikak. Kemudian lazim. Lazim itu syai'un la yamfakku anil malzum. An syai'in akhar. Syai'un sesuatu yang la yamfakku, yang la yamfasil, yang tidak terpisah. An syai'in akhar, dari sesuatu yang lain. Saya berikan contoh. Genap. Genap. Genap itu lazim terhadap 2. Gitu. Berarti genap tidak bisa terpisah dari 2. Itu ya. Itu maknanya berarti apa? Dimanapun ada 2, ingat-ingat ini kata-kata saya. Karena ini bisa salah paham kamu nanti. Dimanapun ada 2, di situ ada genap. Maka 2 itu malzum, genap itu lazim. Kenapa? Karena dimanapun ada 2, genap itu tidak bisa pisah dari 2. Ingat-ingat itu. Bukan dimanapun ada genap ada 2, bukan. Perhatikan kata-kata ini. Dimanapun ada genap, dimanapun ada 2, di situ ada genap. Nah, oh berarti yang ikut yang apa berarti? Saya tanya. Yang ikut, yang genap kan? Yang genap. Nah, berarti yang ikut namanya lazim. Yang ikut namanya lazim. Yang ikut namanya lazim. Jadi yang datang setelahnya itu namanya lazim, gitu loh. Berarti yang terwujud lebih dulu itu apa? Malzum. Baru setelah itu, oh maksudnya bukan terwujud lebih dulu. Karena kalau terwujudnya bersamaan, nggak ada 2 dulu, nanti tahun depan baru ada genap. Ya, enggak itu ya. Jadi di mana ada genap di situ ada 2. Di mana ada 2 di situ ada genap. Terwujudnya bersamaan. Cuman mana yang membutuhkan? Yang membutuhkan lazim butuh kepada malzum dalam keterwujudannya. Berarti malzum yang diikuti ya? Ya, malzum yang diikuti. Berarti gimana Majawari? Berarti bahasanya begini. Kullama wujidal malzum wujidal lazim. Amin ya.
Ingat-ingat kata-kata ini. Ini kaidah luzumiyah. Bisa kamu gunakan di semua hal yang berhubungan. Semuanya di dunia ini. Oh, sampai akhirat nanti. Kullama wujidal malzum Wujidal lazim. Saat ada malzum pasti ada lazim. Kullama wujidal malzum wujidal lazim. Di mana ada malzum, di situ ada lazim. Berarti itu yang dibutuhkan adalah malzum. Tapi terwujudnya bersamaan, jangan lupa terwujudnya bersamaan. Cuman mana yang membutuhkan, lazim yang membutuhkan. Mana yang dibutuhkan, malzum yang dibutuhkan. Atau tabi sama matbu tadi ya. Dah, selesai ini. Itu tarif daripada lazim. Ma la yanfaku anis syai'i. Itu an syai'in atau syai'un la yanfaku an syai'in akhar. Sekarang kemudian kita mendapatkan malzum. Malzum apa malzum? Malzum itu ma la yanfaku anhu asyai'u. Ada anhunya. Kalau tadi nggak ada domirnya tadi. Ma la yanfaku anhu asyai'u. Sesuatu yang tidak bisa lepas darinya sesuatu yang lain. Ya, karena dia posisinya matbu, diikuti. Paham ya? paham. Sebentar dulu. Saya izin dulu. Ustadz, kalau izin live nih. Iya. Saya langsung di Facebook saya itu sama nanti akan diupload di YouTube. Oh, nggih. Facebooknya jenengan kayak yang kemarin nggih, Ustadz. Iya, yang itu yang biasa. Nggih, Ustadz. Matur suwun. Lagi cari kesan. Oh alah. Tamam. Nih, tak silisi. Oke, kita lanjutkan. Halo? Gas. Lanjut. Siap. Apa? Kita lanjutkan. Jadi sekarang malzum tadi, malzum Mas Jawari. Berarti malzum sudah kita tahu kan. Nah, berarti di luzumnya ada seperti itu. Kaidahnya apa? Kaidahnya pertama kali tadi. Kullama wujidal malzum wujidal lazim. Ya enggak? Itu min nahiyatil wujud, dari sisi adanya, dari sisi keterwujudan, maka dimulai dari malzum ikutlah lazim ikut malzum. Malzum dulu ada baru lazimnya ada. Nah, dari sisi ketiadaan, kalau tiada bagaimana? Ini kan kalau tadi kalau ada, maka kullama nafal lazim nafal malzum. Ingat, itu dari sisi ketiadaan. Kullama nafal lazim nafal malzum. Ya enggak? Sekarang pertanyaan, kalau tidak ada genap apakah ada dua? Udah. Udah nggak ada kan berarti. Ya udah, berarti kalau ditiadakan berarti lazimnya ditiadakan dulu, nanti malzumnya ikut tiada. Bentar, tunggu. Kalau nggak ada, gimana berarti tadi? Kalau tidak ada genap, berarti tidak ada dua. Tetap ada dua, tetap ada. Tidak ada genap, tidak ada genap. Kalau tidak ada genap, apa masih ada dua? Masih.
Berarti dua yang ganjil. Berarti dua Oh iya ganjil. iya. Iya. Berarti nggak ada. Paham ini ya? Berarti nggak ada dong, gitu. Berarti Bentar, bentar. Tadi kullama kan ini yang tadi kullama wujidal malzum, wujidal lazim. Setiap ada ya, dua pasti ada genap, ya kan? ya. Hmm. Berarti dua ini sebagai malzum kan? Malzum ya. Iya betul. Jadi kalau dari sisi keberadaan, maka apa dulu Mas Jawari? Malzum. Malzum dulu, baru lazimnya ikut ya nggak? Kalau dari sisi ketiadaan, kalau ditiadakan, berarti apanya dulu yang ditiadakan? Lazimnya. Lazimnya. Itu. Nah, kamu tanya kemudian, kenapa kok seperti itu? Kan gitu kan? Betul nggak? Kenapa nggak dibalik? Oh, perhatikan. Contoh Kenapa kok saja, nggak? Contoh yang mana? Nafa. yang nafa gimana? Kullama nafal lazim, nafal malzumnya nggak? Nah, contohnya gimana tadi contohnya? Contohnya seperti apa contohnya? Contohnya begini. Kullama nafa genap. Kalau genap tidak ada, kullama nafa az-zaujiyah itu. Nafa al-isnain. Nafal isnan. Maka dua itu tidak ada. Betul nggak itu? Pernyataan itu. Betul kan? Oh iya. Ya Mas Jawari? Betul kan? Iya, iya betul. Nah, kenapa kok nggak dibalik gitu? Kita kan penasaran, kenapa nggak dibalik? Kenapa kita tidak mengatakan kullama wujidal lazim wujidal malzum? Nggak bisa. Pertanyaannya sekarang. Kalau ada genap, apa harus dua? Enggak. Maka ini tidak berlaku. Kenapa alasannya? Karena ini perlu diingat-ingat kawan-kawan. Karena kaidah mantik itu harus mutorid. Atau mutorid. Mutorid itu tidak boleh berubah. Tidak seperti kaidah nahwu. Kalau nahwu itu kadang seperti ini, kadang seperti ini kan ya. Tapi mantik tidak akan pernah, tidak boleh. Itu. Mantik itu harus paten, tidak boleh kaidahnya berubah. Maka saat ada kemungkinan untuk berubah, itu dihilangkan dari kaidah. Harus mutorid. Mutorid itu qaidatuhu la yataghayyar abadan. Qaidahnya la tataghayyar abadan. Jadi kalau ada kaidah mantik terus masih enggak, mungkin begini, enggak, itu bukan kaidah mantik. Kaidah mantik itu harus begini. Gitu. Maka saat kita mengatakan, kenapa kok tidak kullama wujidal kenapa kok tidak dibalik? Kullama wujidal lazim, wujidal malzum. Kalau ada lazimnya pasti ada malzumnya. Enggak bisa. Apakah kalau ada genap pasti ada dua? Enggak pasti. Bisa jadi 4, bisa jadi 10, bisa jadi 6, ya enggak? Maka tidak mutorid, istilahnya tidak mutorid. Itu tidak tetap. Kaidahnya enggak tetap tapi berubah. Maka ini ditolak. Nah, begitu juga tadi. Yang di bawahnya. Kenapa kok kita mengatakan kullama nafal lazim nafal malzum? Kenapa kok tidak dibalik? Kenapa tidak mengatakan kullama nafal malzum nafal lazim? Ya nggak bisa. Apakah kalau tidak ada dua, tidak ada genap? Masih Kan ada, tidak. ada 4. Bisa jadi 4. Nah, makanya kalau ditiadakan harus lazimnya dulu ditiadakan. Kalau yang ditiadakan itu adalah malzumnya, maka bisa jadi genapnya tetap ada, tapi bukan 2, yaitu 6, yaitu 10. Paham ini ya? Ulang Jadi gitu. dulu. Yang mana? Yang kullama nafal lazim nafal malzum coba ya. Kullama nafal lazim nafal malzum. Kullama nafal lazim. Kenapa kok kaidahnya harus kullama nafal lazim nafal malzum? Kenapa kaidahnya harus lazimnya dulu yang ditiadakan baru malzumnya ikut tiada? Kita beri contoh tadi kan. Lazim apa lazim? Genap.
Malzum apa? Malzum 2. Ya enggak? Dua. Berarti kalau tidak ada 2, pasti kalau tidak ada genap, sudah pasti tidak ada 2. Betul nggak? Nah, udah ini. Sekarang kamu balik. Kullama nafal malzum nafal lazim. Kalau setiap tidak ada 2, tidak ada genap. Betul nggak pernyataan seperti itu? Enggak, karena masih ada 4, 6. Iya. Berarti kaidahnya berubah, betul tidak? Berubah. Nah, saat kaidahnya berubah berarti tidak mutharid. Berarti ini tidak dipakai. Paham ya? Makanya ulama mantik hanya memakai apa? Kullama wujidal malzum wujidal lazim, kullama nafal lazim nafal malzum. Selain itu tidak. Karena tadi tidak mutharid, kaidahnya berubah. Karena kita tidak bisa mengatakan setiap ada genap pasti ada 2. Enggak, itu enggak pasti. Atau setiap gitu. Setiap tidak ada 2, tidak ada genap. Enggak, itu enggak pasti. Bisa jadi tidak ada 2 tapi genap ada. Nah, karena ketidakpastian ini, hal-hal yang tidak pasti ini ulama mantik enggak mau. Ulama mantik maunya yang pasti-pasti. Paham ini ya? Itu dikenal dengan apa? Dikenal dengan al-qaidah al-luzumiyah. Tadi kullama wujidal malzum wujidal lazim, kullama nafal lazim nafal malzum, dikenal dengan qaidah luzumiyah. Qaidah luzumiyah. Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Ayo, Widat sama Husna. Ada yang mau tanya? Baik, berarti tidak ada ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Sekarang, berikutnya kita sudah paham tentang kaidah luzumiyah tadi. Mana lazim, mana malzum. Udah. Udah, kita akan lanjutkan yang akan datang saja Mas Jawari ya. Untuk indi akrim ilmu ya gitu ya. Cuman sekarang saya ingin ingin mengatakan satu hal. Kemarin di Anwa'ul Ilmil Hadis, ya enggak? Kenapa kok yang dibahas hanya ilmul hadis, ilmul qadim mana, ilmunya Allah mana? Berarti ilmunya Allah itu tidak ada, ilmunya Allah itu terbagi menjadi nadhari sama daruri. Paham ya? Kenapa alasannya? Karena ilmunya Allah itu tidak hasil berpikir. Dan juga tidak hasil secara spontanitas, enggak. Jadi enggak ada. Sehingga ilmu qadim tidak dimasukkan. Begitu juga ilmunya Allah itu tidak ada yang tasawuri, tidak ada yang tasdiki. Kenapa? Karena maknanya idrak itu kan husul suratu syai' fi dhihni, dan Allah enggak punya dihnun. Allah enggak punya. Tapi jangan kalian bilang, "Oh, berarti Allah enggak punya otak ya?" Memang iya. Gitu. Tapi ingat, tapi ini bukan bukan tidak sopan tuh. Karena kalau Allah punya otak, berarti Allah sama dengan manusia, betul nggak? Iya. Allah punya akal, Allah nggak punya otak, berarti memang iya, betul memang pernyataan itu. Tapi pernyataan itu kan biasanya negatif. Ya sudah gitu saja. Kita sedang berbicara tentang ilmu masalahnya. Iya, karena husul, sampainya ilmu kepada Allah, namanya sampai itu berarti sebelumnya tidak tahu, betul nggak? Sebelumnya tidak tahu, dan Allah tidak mungkin seperti itu. Makanya di sana dibahas anwa'un ilmil hadis, bukan ilmul qadim. Kenapa dikatakan hadis yang tidak qadim? Karena ilmunya Allah itu tidak bermacam-macam, dan ilmunya Allah itu bukan idrak. Sedangkan yang diinginkan daripada ilmu di sana bimanal
idrak. idrak. Apa ilmunya Allah maknanya? Sebagaimana yang saya jelaskan dulu di tauhid. Sifatun qadimatun gitu. Qaimatun bidzatihi ta'ala gitu. Yaktashifu biha al-mumkinat wal wajibat wal mustahilat. Kan gitu kan? Inkishafan taman atau yang kashifu. Itu ya kira-kira ya. Udah ya. 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 Wallahu ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdihi nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi